Lantas diawali dengan sebuah game bernama Infinite Dendrogram, sukses merilis game dengan teknologi VR MMO. Game ini mampu mensimulasikan kehidupan secara nyata layaknya di dunia serta memiliki penawaran fitur-fitur tak terbatas bagi para pemainnya. Setelah 2 tahun perilisan, seorang pemuda bernama Reiji Mukudori membeli salinan game Infinite Dendrogram dan mulai bermain dengan karakter bernama Ray Sterling. Ketika membuka matanya, Ray berada di sebuah ruangan dan disambut oleh seekor kucing. Ia adalah All Operator yang bernama Chaser. Ray kemudian memilih bentuk tubuh dengan beberapa perubahan seperti warna rambut agar tidak sama persis di dunia nyata. Untuk memulai game tersebut, Ray dibekali item box yang berisikan barang-barang yang didapat saat login. Setelah itu, Chaser pun menanamkan embrio kepada Ray. Embrio adalah senjata utama yang akan menemani player selama bermain Infinite Dendrogram, di mana nantinya akan berevolusi berdasarkan kepribadian dari pemainnya sehingga ada beberapa macam hasil dari embrio. Setelah segala persiapan selesai, Ray dikirim ke kerajaan altar dan memulai petualangannya. Infinite Dendrogramの世界へ足を踏み入れた. Ray mulai berjalan menyusuri kota sambil memandangi maps yang menunjukkan jika Ray harus bertemu dengan seseorang di taman. Tanpa disadari, Ray tiba-tiba ditabrak oleh seseorang wanita dan mengalami cedera yang cukup parah. Namun untungnya, wanita tersebut dapat menyembuhkan Ray menggunakan sihir. Wanita tersebut bernama Liliana. Ia sedang mencari adiknya yang hilang. Kemudian Ray mendapatkan misi level 5 yaitu mencari Meliane. Grandira di daftar listnya yang merupakan adik dari Lelia. Setelah itu Ray pun menemui seseorang di taman. Ia adalah Sue Sterling yang memakai kostum badut beruang. Ray memanggilnya kakak. Setelah itu Sue kemudian menjelaskan tentang Liliana. Liliana sendiri adalah prajurit kerajaan altar yang terkenal. Bahkan pemain dan Tian punya klub penggemarnya. Tian sendiri adalah istilah untuk NPC yang memiliki kecerdasan dan kepribadian setara dengan manusia. Setelah itu, Ray dan Sue langsung pergi ke lokasi yang diduga terdapat Milia di sana. Tibanya di sana, Ray dan Sue melihat Lilia sedang diserang oleh monster yang tidak ada habisnya. Kemudian kakak beruang pun membantunya dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Walaupun sudah membantai para monster dan menemukan Milia, namun ternyata quest mereka belum selesai. Karena Lilia yang berlevel 210 terlibat di dalamnya. Tiba-tiba beberapa monster lipan menyerang mereka. Sue mengambil alih pertarungan namun pergerakannya masih berhasil dihentikan. Sehingga Lilia memerintahkan Ray untuk membawa adiknya ke tempat yang aman. Sedangkan dirinya akan menangani monster tersebut. Ketika Ray dan Milia berlari menuju gerbang, mereka diserang oleh monster lipan. Levelnya masih 0, Ray terus dihajar oleh monster tersebut. Karena hal itu, Ray sangat marah dan berhasil memanggil embrionya. Embrio Ray bernama Nemesis yang bertipe Maiden with Arms. Lalu Nemesis berubah menjadi pedang dan berhasil membantai monster lipan tersebut. Nemesis sendiri adalah embrio yang terlahir dari tubuh, hati, dan jiwa Ray. Hingga akhirnya, quest pertama pun berhasil diselesaikan oleh Ray. Ternyata kejadian yang menimpa Milia sudah direncanakan oleh sekelompok yang belum diketahui identitasnya. Pada saat makan bersama, kakak beruang menjelaskan bahwa kelak Nemesis dapat berevolusi menjadi superior embrio yang mampu mengubah wujudnya ke beberapa tingkatan. 6 bulan yang lalu, Kekaisaran Drive melakukan peperangan melawan kerajaan altar yang menyebabkan kekalahan bagi altar sehingga sepertiga kerajaan kehilangan wilayahnya. Hal itu disebabkan karena para pemain tingkat teratas tidak ikut berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Dikarenakan Raja Altar tidak memberikan hadiah kepada pemain, berbeda dengan Kekaisaran Drive. Ketika memilih job yang cocok untuk Ray, kakak beruang membuktikan jika job yang cocok untuk Ray adalah Paladin. Akan tetapi, untuk mendapatkan job tersebut, Ray harus menjalankan tugas yang cukup berat. Ia harus mengalahkan 50% dari boss monster. Setelah itu, Ray dan Nemesis pun memulai petualangan mereka untuk menaikkan level dan berhasil mendapatkan skill penyembuhan. Namun mereka melihat pemain lainnya yang terpojok di saat melawan Orc. Karena tidak ingin mengganggu pertarungan, Ray memberikan mereka sihir penyembuhan, sehingga mereka berhasil mengalahkan sekelompok Orc tersebut. Mereka pun menjadi bestie. Beberapa saat kemudian, di saat Ray melanjutkan kembali misinya, tiba-tiba ia diserang oleh pembunuh pemain atau PK.
yang pada akhirnya Ray pun kalah dan keluar dari game. Karena tidak mau kalah lagi, mereka pun masuk ke dalam labirin di sebuah makam karena di sana tidak ada PK. Keduanya berhasil mengalahkan banyak zombie, walaupun pada awalnya Nemesis sangat ketakutan. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang menyangka jika Ray adalah monster. Ia adalah Figaro, pemain tingkat atas. Figaro mengatakan jika sebentar lagi akan terjadi duel antara peringkat teratas di daerah. Beberapa waktu kemudian, Ray menceritakan Figaro kepada Rock tentang PK yang belakangan ini lenyap. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Mari yang merupakan jurnalis Dendrogram Information Network. Mari berkata bahwa PK saat ini sudah dibasmi oleh klan terkuat dan juga pemain teratas yang salah satunya adalah Figaro. Sedangkan PK yang menyerang Ray di hutan Nos belum diketahui keberadaannya karena ia merupakan pembunuh superior. Ketika sedang melihat keadaan hutan Nos yang telah hancur, Ray dan Nemesis tiba-tiba bertemu dengan Cheshire yang sedang melakukan pemeliharaan sistem game. Di saat akan berpisah, Cheshire memberikan pesan kepada Ray bahwa jantung iblis ada di perut. Hal tersebut membuat Ray sangat kebingungan karena ia tidak tahu apa maksud dari perkataan Cheshire. Setelah itu Ray, Rook, dan Mari yang kebetulan ada pekerjaan di sana pergi ke kota Gideon untuk menjalankan sebuah misi. Ketika sedang di perjalanan, mereka melihat sekelompok petualang yang sedang diserang oleh Goblin. Oleh karena itu, Ray dan Rook memutuskan untuk membantunya. Berkat kerjasama di antara mereka, akhirnya Goblin pun dapat dikalahkan dengan mudah. Namun tiba-tiba bos monster atau UBM bernama Gardan menyerang mereka. Gardan adalah salah satu monster yang ada di daftar buronan karena Gardan memiliki gas beracun dan kekuatan api. Hal itu membuat Ray teracuni sehingga XP-nya semakin menurun. Kemudian Rock dan Babi berusaha untuk membantu Ray, namun serangan mereka tidak mempan sama sekali. Ketika Ray terkena damage, Mari memberikan Ray sebuah potion elixir yang membuat Ray tak akan terkena status elemen selama 180 detik. Akhirnya Ray kembali menyerang Gardan. Namun tiba-tiba terdapat burung yang menyerangnya. Rook dan Ray berbagi tugas. Rook akan mengurus Orchbird, sedangkan Ray akan mengurus Gardan. Walaupun telah berhasil menebas kepalanya, namun Gardra bisa beregenerasi. Karena hal itu, Ray teringat dengan ucapan Cheshire yang mengatakan jika jantung iblis ada di dalam perutnya. Secara bersamaan pula, pedang Nemesis berevolusi menjadi kapak yang besar. Selain itu, Nemesis juga mendapatkan skill baru yang mana semua status elemen akan berefek sebaliknya. Ray pun terus menyerang iblis tersebut sampai ia menerima damage berkali-kali. Hingga akhirnya Ray berhasil mengalahkan Gardra dan menerima hadiah lengan api beracun. Tak lama kemudian Rook datang. Ternyata ia juga berhasil menjinakkan Orchbird. Ternyata di balik game tersebut ada seseorang yang mengontrol sepenuhnya alur dari game. Setelah itu Ray langsung menguji skill barunya, yaitu lengan api dan gas beracun Gandra. Namun ketika menguji skillnya, Ray malah terkena dampak. Beberapa saat kemudian muncul seorang yang menggunakan kostum penguin bernama Flamingo. Ia memberi potion kepada Ray. Di saat Ray meminumnya, tak lama kemudian tumbuh telinga hewan di atas kepalanya. Namun ketika akan menghabisi Flamingo, ia langsung ngibrit dari sana. Setelah membeli pakaian baru, Ray mencoba bermain sebuah mesin gacha di sana dan mendapatkan kuda silver. Walaupun pada akhirnya Ray tidak bisa menunggangi kuda tersebut karena ia tidak mempunyai skill penunggang kuda. Setelah itu Ray melihat para bandit yang sedang mengganggu seorang wanita yang ternyata adik dari wanita tersebut diculik oleh mereka. Tiba-tiba muncul seorang lelaki bernama Hugo di sana yang berlevel 125. Ia hendak menyelamatkan wanita tersebut. Namun tidak berselang lama, pada akhirnya Hugo dibuat babak belur oleh para bandit. Karena mengetahui jika banyak anak-anak yang diculik, Ray Hugo bersama dengan teman party Hugo yang bernama Saiko memutuskan untuk menyelamatkan mereka.
いいアクセサリーだな。 Sesampainya di sana, mereka pun menyusun rencana. Hugo dengan robotnya akan menyelamatkan anak-anak yang diculik, sedangkan Ray akan masuk ke dalam benteng untuk menumpas para bandit. Ternyata di dalam benteng tersebut banyak anak-anak yang dijadikan sebagai undead untuk mengakhiri penderitaan mereka. Dengan berat hati, Ray akhirnya membunuh para undead anak-anak tersebut. ごめんな。 Karena hal itu, Ray merasa jika dunia tersebut bukanlah game, karena apa yang mereka lakukan terasa sangat nyata. Setelah itu, Ray melihat seorang anak yang akan dikorbankan, namun tiba-tiba anak tersebut menyerang Ray. Di sisi lain, Hugo diserang oleh monster Ghost yang merupakan wakil dari pemimpin para bandit, yang ternyata anak-anak di sana juga dijadikan santapan oleh Ghost. Karena sudah menggunakan banyak energi, Hugo jadi kewalahan. Hingga akhirnya Hugo memutuskan untuk menggabungkan kekuatannya dengan embrionya yang ternyata itu adalah Cocytus. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Ghost. Sementara itu, Ray berhasil selamat dan menebas Maise di sana yang merupakan bos bandit. Alasan Maise menggunakan anak-anak untuk dikorbankan adalah agar dirinya menjadi kuat dan berevolusi menjadi Kings of Corps yang abadi. Karena persyaratannya mengharuskan ia mengubah 5000 tahun nyawa menjadi undead dan menciptakan kristal dendam. Ketika Maise mencoba untuk menyerang Ray, serangan tersebut tidak berpengaruh apapun. Oleh karena itu, Maise pun kabur dari sana. Namun ia semakin kena mental setelah melihat Ghost telah tewas. Tanpa basa-basi, Ray pun langsung menghabisi si Maise. Walaupun ia adalah Leak, namun jika terkena pedang Ray, Maise tidak bisa berinkarnasi. Karena pedang milik Ray mempunyai skill sinar pensucian. Hingga akhirnya misi mereka pun selesai. Tuh, Hugo. Ketika Hugo dan Ray sedang menyelamatkan anak-anak, anggota Maise lainnya membuka item box milik Maise. Tanpa diduga, mereka diserap oleh sebuah telur yang keluar dari item box dan berubah menjadi monster. Mengetahui hal tersebut, Hugo pun pergi membawa anak-anak, sedangkan Ray akan mengulur waktu. Namun ternyata monster itu bisa beregenerasi dengan cepat, sehingga membuat serangan tidak berarti. Meskipun begitu, Ray dan Nemesis masih berusaha untuk mengalahkannya. Ketika akan menebas inti yang ada di dalam kepalanya, Ray terkena serangan telak hingga membuat Ray pingsan. Hingga akhirnya Nemesis akan mengulur waktu untuk menghabisi monster tersebut hingga Ray bangun. Di sisi lain, Ray bermimpi ketika dirinya akan menyelamatkan seorang anak, namun pada akhirnya kakaknya harus menjadi korban sehingga tulangnya patah. Di sini, sang kakak menasihati Ray jika ia tidak boleh menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Mengambil keputusan adalah bagian terpenting untuk meraih masa depan yang diinginkan. Kemungkinan tersebut akan menghilang di saat Ray menyerah. Selain itu, Ray juga bertemu dengan kepingan sosok iblis yang lahir dari perlengkapan Ray. Ia mencoba untuk menyadarkan Ray agar selalu bekerja sama dengan Nemesis. Akhirnya Ray pun tersadar dan bekerja sama dengan Nemesis untuk mengalahkan si monster. Hingga akhirnya Ray pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Dari misi itu, Ray berhasil mempunyai skill kuda dan penunggangan. Kemudian terungkap jika sebenarnya Hugo bekerja sama dengan Flamingo jika mereka sedang menjalankan rencana untuk berperang. Singkat cerita, Ray dan Nemesis yang tengah berdebat sengit tentang pemasangan bet kemudian terlibat konfrontasi dengan Sun Yu yang merupakan lawan tanding Figaro. Di partai selanjutnya, dalam konfrontasi itu, Sun Yu terlihat merendahkan pilihan Ray yang lebih menjagokan Figaro untuk menjadi pemenang di duel Colosseum Gideon yang mempertemukan para superior. Beruntung saja konfrontasi di antara mereka tidak sampai menjadi aksi baku hantam karena Shu ujuk-ujuk bijak dan langsung menenangkan ketegangan yang sedang terjadi, yang dimana aksi Shu kemudian berhasil menjauhkan adiknya dari mara bahaya Sun Yu yang memiliki stats mengguik sebagai salah satu pilar Bing Chiling dari Huang He Empire. Pasca konfrontasi itu, duel di antara sang over gladiator Figaro versus Master Jianxi Sun Yu pada akhirnya berlangsung dan mereka pun lantas menunjukkan skill bertempur dengan sangat intens sebagai seorang superior. Namun sayang, situasi yang kurang menguntungkan nampaknya harus menimpa Figaro karena ia berhasil dibuat terdesak oleh Sun Yu
yang telah melakukan serangan mengguik pada titik vital sang over gladiator. Alih-alih rungkad, Figaro yang terkena serangan tersebut justru semakin mengguik dengan menaikkan intensitas serangan sembari melepaskan beberapa item buff di sekujur tubuhnya. 今日もまだ使ってます。理屈に合わんな。